Pemirsa, banyaknya stigma pada penyandang disabilitas mendorong Martella Rivera Sirait merintis startup Konekin. Konekin jadi wadah edukasi dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022, ada 17 juta penyandang disabilitas kategori usia produktif di Indonesia. Dari belasan juta itu, hanya sekitar 7,6 juta orang yang dapat bekerja. Mengetahui fakta-fakta terkait penyandang disabilitas, Martella Rivera Sirait bermimpi untuk mewujudkan Indonesia yang inklusif atau terbuka pada keberagaman. Untuk mewujudkan mimpinya, Tella bahkan mengambil master di University of Birmingham, Inggris, untuk memperdalam ilmu tentang disabilitas. Pada tahun 2018 lalu, ia pun merintis komunitas Koneksi Indonesia Inklusif atau Konekin. Banyaknya stigma di masyarakat pada penyandang disabilitas juga menjadi alasan penguat ia ingin melakukan perubahan. Atas dedikasinya ini, ia mendapat sejumlah penghargaan, salah satunya Berita 1 People and Inspiration Award 2022. Ya pemirsa, untuk mengenal lebih jauh seperti apa perjalanan Konekin, kita akan berbincang langsung dengan pendirinya, Martella Sirait. Halo, selamat pagi Mbak Tella. Halo, selamat pagi Mas. Ya, gimana kabar, sehat ya? Puji Tuhan sehat. Mas, gimana kabarnya? Semoga sehat. Kabar baik juga. Oke, Mbak Tella, ini kita berbicara tadi kalau misalnya sudah dilihat dari VT-nya begitu ya, videotapenya. Kemudian dari Mbak Tella sendiri, apa sih dasar untuk bisa mendirikan dari Konekin ini seperti apa? Boleh diceritakan kepada kami? Iya, awal mula mendirikan Konekin itu sebenarnya pengalaman personal ketika saya menjadi seorang guru di pedalaman Maluku tahun 2013 sampai 2014. Jadi selama 1 tahun saya ikut program Indonesia Mengajar. Di sana di desa terpencil tanpa listrik dan juga tanpa sinyal, saya bertemu dengan 3 orang anak berkebutuhan khusus gitu ya. Pertama ada yang disleksia, jadi tidak bisa menghubungkan antara satu huruf dengan huruf lain yang membentuk kata. Kemudian ada yang cerebral palsy dan ada yang short term memory loss. Nah, 3 anak ini yang sebenarnya jadi pembuka mata saya bahwa di Indonesia tuh ternyata permasalahan disabilitas tuh sampai kepada desa-desa terpencil dan belum tertangani dengan baik. Sekalipun sebenarnya sudah banyak komunitas atau organisasi disabilitas. Karena biasanya organisasi disabilitas yang cukup empowering, kemudian cukup banyak itu ada di kota-kota besar sih ya. Jadi belum mencapai ke desa-desa yang terpencil. Nah, di situ saya kepikiran sih sebenarnya untuk mendalami isu disabilitas ini. Makanya sebenarnya tidak berhenti di situ saja gitu. Ketika saya sudah selesai bertugas di pedalaman Maluku, saya kemudian melanjutkan studi saya di University of Birmingham gitu. Oke, menarik sekali ya Mbak. Ini kalau kita mengacu pada data Badan Pusat Statistik begitu ya, menyatakan bahwa penyandang disabilitas di Indonesia mungkin masih banyak yang belum bisa bekerja. Ini menurut Mbak Martella sendiri apa yang menyebabkan ini terjadi, Mbak? Iya, jadi sebenarnya pemerintah tuh setelah mengeluarkan Undang-Undang Disabilitas di 2016, sesungguhnya sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah terketuk gitu ya, karena memang sudah ada aturannya kan di pasal 52 dan 53 di dalam Undang-Undang Nomor 8 2016 gitu, bahwa ada kuota pekerja disabilitas. Jadi 2% untuk BUMN, BUMD, pemerintah, 1% untuk perusahaan swasta gitu. Tetapi sebenarnya kalau bicara soal ketenaga kerjaan, kita bicara supply dan demand. Jadi sesungguhnya sudah banyak program-programnya pemerintah atau bahkan CSR perusahaan yang menyasar kepada bagian supply-nya. Jadi tenaga kerja disabilitasnya sudah banyak nih di training gitu, dilatih. Tetapi ternyata dari sisi demand yang masih kurang gitu. Bukan berarti perusahaan atau mungkin badan usaha milik pemerintah gitu tidak ingin membuka kesempatan, tetapi kadang ada ketakutan gitu ya bagi mereka untuk merekrut pekerja disabilitas, apalagi untuk pengalaman yang pertama gitu. Jadi memang bottlenecking-nya adalah ketidakpercaya dirian dari company ataupun dari perusahaan-perusahaan yang ada di pemerintahan gitu ya. Untuk membuka lowongan kerja karena mereka merasa tidak siap atau belum siap gitu. Misalnya, apakah sebenarnya kantor saya sudah cukup aksesibel ketika ingin merekrut pekerja dengan kursi roda? Apakah saya harus menyediakan semua perangkat atau device saya dengan braille supaya saya bisa merekrut pekerja dengan disabilitas netra? Apakah setiap hari saya perlu merekrut juru bahasa isyarat supaya bisa merekrut pekerja tuli gitu? Jadi banyak sekali
kekhawatiran dari perusahaan bahwa cost-nya akan lebih tinggi, biayanya akan lebih tinggi ketika merekrut pekerja disabilitas gitu. Sementara kalau kita bicara pengangguran di Indonesia, pengangguran terbuka yang non disabilitas saja masih banyak yang belum terserap gitu. Jadi kadang-kadang perusahaan ataupun ya pemberi kerja gitu merasa ya yang ini aja belum terserap nih yang non disabilitas gitu. Kalau kita merekrut pekerja disabilitas, kira-kira kita sudah siap atau belum ya? Karena semenjak ada undang-undangnya sebenarnya pergerakan dari teman-teman disabilitas itu sangat masif gitu. Jadi kalau misalnya ada yang dirasa pemberi kerja yang mungkin kita tidak bilang diskriminatif ya, tetapi mungkin memang belum bisa memberikan sepenuhnya hak daripada teman-teman disabilitas, mereka akan khawatir kalau langsung dicap sebagai perusahaan yang diskriminatif. Jadi makanya perusahaan tuh sebenarnya bukan tidak membuka pintu, tapi sangat hati-hati sekali sebelum mereka akhirnya memutuskan untuk merekrut pekerja disabilitas. Oke, Mbak Tela, ini kalau tadi sempat mengatakan bahwa ada kekhawatiran perusahaan yang ketika mereka merekrut untuk penyandang disabilitas. Nah, kemudian apakah itu termasuk juga stigma yang hadir ataupun juga timbul dalam masyarakat ketika juga penyandang disabilitas ini bekerja begitu? Iya, jadi sesungguhnya kan masalah utama daripada penyandang disabilitas itu akarnya adalah pertama kalau menurut Konekin sesuai dengan pengalaman kami gitu ya adalah penerimaan di keluarga gitu. Untuk bekerja itu tidak hanya modal hard skill, artinya banyak sih penyandang disabilitas yang sampai ke perguruan tinggi gitu, tetapi ketika mungkin rasa kepercayaan dirinya gitu ya, nilai dirinya itu di keluarga mungkin belum terbentuk atau mungkin keluarganya sampai saat ini pun belum bisa menerima dirinya, maka dia pun ketika ingin memasuki dunia kerja yang quote and quote mungkin ya dunia yang mungkin tidak nyaman gitu ya, tidak sebagaimana dia di dalam keluarga yang bisa diterima gitu. Dia akan menghadapi berbagai keberagaman di dalam dunia kerja, berbagai pressure atau tekanan. Kadang itu yang membuat penyandang disabilitas pun jadinya lebih memilih bekerja di sektor yang informal dibanding harus berkompetisi memasuki sektor kerja formal gitu. Kemudian yang kedua, sesungguhnya kalau kita melihat statistiknya, pendidikan penyandang disabilitas itu tidak semuanya atau tidak dominan ke perguruan tinggi. Sementara persyaratan dari pemberi kerja biasanya kalau kita buka lowongan kerja tuh selalu S1 jurusan ini gitu misalnya. Jadi preferensi atau requirement dari perusahaan ini belum bisa match dengan bagaimana latar belakang pendidikan dari penyandang disabilitas gitu. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya ada kekhawatiran ketika misalnya penyandang disabilitas mereka, khawatirnya HR atau ya biro SDM-nya perusahaan tersebut itu justru tidak menerima mereka gitu. Jadi banyak juga teman-teman, terutama teman-teman disabilitas mental gitu ya, yang secara mungkin penampilan tidak terlalu terlihat karena tidak menggunakan alat bantu gitu. Pada akhirnya mereka menutupi identitas diri mereka sebagai seorang disabilitas karena khawatir justru ketika mengungkap kedisabilitasan mereka, maka peluang kerja mereka jadi lebih tertutup gitu. Jadi 3 hal tersebut yang mungkin perlu dipahami bahwa di masyarakat itu stigma penyandang disabilitas pada akhirnya jadi membuat baik penyandang disabilitas pencari kerjanya maupun pemberi kerjanya jadi sama-sama memiliki kekhawatiran sehingga tidak ada link and match-nya gitu. Iya, Mbak Tela, ini menarik sekali. Kalau tadi menyatakan bahwa adanya kepercayadirian dari para penyandang disabilitas ini harus ditingkatkan. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Konekin sendiri untuk meningkatkan kepercayadirian daripada penyandang disabilitas ini, Mbak? Iya, jadi kalau di Konekin tuh sebenarnya setiap bulan kami punya acara yang kami kasih judul Kongko Inklusif gitu, karena memang acaranya adalah di akhir pekan gitu. Kebayang ya kalau misalnya kita ngajakin orang gitu, misalnya Mas deh aku ajakin, ayo Mas hari Sabtu gitu, kita ikutan FGD soal disabilitas gitu kan, kayak berat banget gitu. Senin sampai Jumat udah kerja, capek gitu menghadapi macetnya Jakarta mungkin, tiba-tiba Sabtu disuruh ikut FGD gitu. Jadi kita gelari dengan nama Kongko Inklusif gitu. Kenapa Kongko? Karena kita sebenarnya pengen se-casual itu membicarakan isu disabilitas dengan teman-teman non-disabilitas. Jadi uniknya Konekin adalah berbeda dari komunitas atau organisasi disabilitas yang memang lebih banyak intervensinya kepada penyandang disabilitas. Kalau Konekin justru intervensinya adalah atau target pasarnya adalah non-disabilitas gitu. Yang kita showcasing adalah talent-talent disabilitas. Jadi supaya mengikis stigma yang tadi itu loh Mas. Jadi para non-disabilitas ini akhirnya bisa melihat bahwa teman-teman disabilitas itu berdaya dan bisa berkarya gitu. Jadi
Di Kongko Inklusif itu kita biasanya menghadirkan narasumber-narasumber teman-teman disabilitas dan kita pilih tema-tema yang memang mungkin menjadi pertanyaan banyak orang tetapi sungkan untuk ditanyakan. Contohnya nih misalnya dari hal-hal yang ringan. Apakah penyandang disabilitas sebenarnya bisa bekerja gitu? Atau misalnya apakah penyandang disabilitas itu pasangannya harus selalu disabilitas atau jodohnya selalu disabilitas gitu. Jadi memulai diskusi tentang disabilitas tidak harus langsung bicarain undang-undangnya yang agak-agak berat gitu. Jadi kita coba bagaimana menyentuh masyarakat supaya bisa tertarik dan mendiskusikan isu disabilitas dengan tema-tema yang menarik gitu. Kemudian setiap tahunnya kita punya acara selebrasi Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada tanggal 3 Desember. Kita punya acara namanya Pesta Inklusif. Nah, di situ sebenarnya showcasing talent-talent disabilitas. Jadi seperti tahun lalu 17 Desember 2022 kami mengadakan Pesta Inklusif di mana talentnya diantaranya ada stand up komedian dengan kursi roda, kemudian ada penari Down syndrome, ada band disabilitas netra, ada penyair disabilitas gitu. Yang akhirnya bisa ditonton oleh teman-teman non-disabilitas, masyarakat umum gitu ya, bahwa oh ternyata banyak banget ya talent-talent disabilitas di Indonesia gitu. Yang awalnya hadir ke sana punya mindset mungkin penyandang disabilitas tuh harusnya dikasihani, pulang-pulang dari acara kami mudah-mudahan mindsetnya sudah berubah bahwa penyandang disabilitas itu ternyata berdaya ya gitu. Oke, menarik sekali Mbak Tela ya. Ini kalau tadi saya sempat kepoin nih kan kalau di Instagram itu ada tagline-nya menuju Indonesia inklusif. Ini maksudnya apa ya Mbak? Boleh diceritakan kepada kita Mbak? Iya, jadi kalau inklusif itu berbeda dengan inklusi ya. Kalau inklusi itu kata benda, inklusif itu adalah kata sifat gitu. Jadi sebenarnya Indonesia inklusif itu kita nggak bilang bahwa sekarang Indonesianya nggak inklusif, nggak juga gitu. Menuju Indonesia inklusif itu adalah sebuah proses di mana setiap hal kecil selama itu adalah progres itu selalu kita apresiasi gitu ya. Jadi misalnya sudah semakin banyak perusahaan yang terbuka untuk bisa merekrut pemagang disabilitas, itu adalah progres. Sudah banyak sebenarnya perusahaan yang ketika bikin gathering atau bikin acara-acaranya mereka menampilkan teman-teman talent disabilitas gitu sebagai pembuka acara. Itu adalah progres. Sudah banyak perusahaan yang mungkin bermitra dengan Konekin gitu ya. Mereka minta untuk diselenggarakan disability equality training gitu supaya perusahaannya siap dulu baru akhirnya merekrut pekerja disabilitas, itu adalah progres. Jadi hashtag menuju Indonesia inklusif adalah sebuah gerakan daripada Konekin dan ajakan. Jadi siapapun sebenarnya mau individual ataupun mau komunitas sudah banyak yang menggunakan hashtag tersebut, bisa dicari di Instagram gitu ya. Yang akhirnya kami pengen ini sebenarnya sebuah semangat kolektif dari kita semua untuk mewujudkan ekosistem inklusif di Indonesia gitu. Oke, Mbak Tela sendiri kalau memandang ketika berbicara ekosistem inklusif di Indonesia, sebenarnya tantangan terbesar apa sih yang dapat terjadi kepada para penyandang disabilitas ini, Mbak? Sebenarnya dengan regulasi dan juga dengan sudah adanya Komisi Nasional Disabilitas, kita cukup optimis seharusnya ya bahwa Indonesia ini progresnya menuju inklusif itu semakin baik gitu. Tetapi memang masih banyak sekali hambatan ataupun tantangan gitu yang berasal dari kita sendiri kadang-kadang secara personal gitu. Sebagai contoh, ini sebenarnya akar masalah yang sudah cukup lama dan mungkin ya kita sama-sama tahu misalnya saja fasilitas-fasilitas untuk disabilitas yang disalahgunakan oleh kita sebagai masyarakat tanpa kita sadari atau mungkin kita sadari juga gitu. Misalnya ada bangku prioritas di transportasi umum yang seharusnya diduduki oleh penyandang disabilitas malah diduduki oleh kita yang non disabilitas. Atau misalnya di jalan-jalan raya kita lihat ada guiding block kuning gitu ya, jalur kuning untuk teman-teman disabilitas netra, tetapi banyak disalahgunakan untuk parkir motor atau mungkin untuk berjualan gitu. Yang pada akhirnya ketika fasilitas yang sudah disediakan tersebut ternyata disalahgunakan, teman-teman disabilitas jadi takut keluar rumah karena merasa tidak aman di jalan raya gitu. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara soal bagaimana mengikis stigma, semakin sering kita terpapar dengan teman-teman disabilitas, berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, maka sebenarnya stigmanya akan berkurang dengan sendirinya. Contohnya aja sebenarnya teman-teman atau misalnya Mas nih pakai kacamata gitu. Sesungguhnya kalau kita bilang ada gangguan penglihatan, iya.
tanpa kacamata bisa jadi seseorang tidak bisa melihat dengan jelas gitu. Tapi sebenarnya apakah yang pakai kacamata itu adalah seorang disabilitas? Ya enggak juga, karena kita sudah sering terpapar dan berinteraksi dengan teman-teman pengguna kacamata gitu. Jadi itu salah satu ilustrasi yang paling sederhana gitu ya untuk menggambarkan bagaimana sih sebenarnya kita memulai untuk bisa mengikis stigma atau diskriminasi yang ada bagi penyandang disabilitas lewat cara-cara yang sederhana. Jadi seringlah berinteraksi gitu. Supaya interaksinya tercipta, ya teman-teman disabilitas harus merasa aman ketika mengakses transportasi publik dan layanan publik gitu. Nah, kita sebagai masyarakat, hal yang paling sederhana adalah dengan menjaga fasilitas tersebut agar dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, Mbak Tela, untuk terakhir, untuk harapan dan jangka waktu ke depannya, rencananya apa yang akan dilakukan oleh Konekin? Ya, untuk kedepannya sebenarnya Konekin ingin lebih banyak membuka kesempatan bagi teman-teman disabilitas untuk bekerja gitu. Karena tadi saya sudah sempat cerita ya bahwa supply-nya mungkin sudah banyak nih tenaga kerja disabilitas yang ingin bekerja, tetapi belum terserap cukup banyak oleh perusahaan karena perusahaannya masih khawatir. Makanya di Konekin sebenarnya salah satu layanan utama kami adalah Disability Equality Training atau pelatihan kesetaraan disabilitas supaya perusahaan ini sebelum mereka merekrut pekerja disabilitas mereka sudah siap dulu nih dari mulai board of managers-nya sampai kepada usernya gitu ya, departemennya, mereka sudah siap nih. Sudah cukup tahu apa itu disabilitas, sudah cukup tahu bagaimana menempatkan teman disabilitas right man on the right place gitu ya. Kemudian bagaimana sebenarnya bisa memulai memberikan tempat kerja yang aksesibel bagi teman-teman disabilitas, bagaimana cara menyentuh daripada pekerja-pekerja yang sudah ada di dalam perusahaan untuk bisa lebih aware terhadap pekerja disabilitas. Itu semua Konekin coba berikan kepada perusahaan gitu. Pun yang sudah punya pekerja disabilitas bisa mengikuti pelatihan ini supaya mungkin perusahaannya bisa menuju ke arah yang lebih inklusif lagi. Yang kedua tentunya kami biasanya menggelar event-event inklusif gitu ya, kerjasama dengan berbagai partners yang memang pengen punya acara besar tapi pengen melibatkan teman-teman disabilitas dan berusaha agar acaranya inklusif gitu. Supaya sebenarnya lewat event-event seperti ini adalah cara yang casual gitu, tetapi tanpa disadari event-event inilah yang akhirnya membuka mungkin mindset daripada orang banyak tentang bagaimana berdayanya teman-teman disabilitas. Dan yang terakhir, kami saat ini di tahun 2023 juga setelah melaunching buku, namanya Buku Bisa ya, Buku Anak Disabilitas Indonesia. Buku ini adalah buku bergambar, di mana kita tahu literasi daripada penyandang disabilitas atau ketahuan kita tentang isu-isu disabilitas itu masih sangat minim. Makanya kalau kita lihat di berita-berita masih banyak sekali perundungan atau bullying terhadap anak-anak disabilitas. Nah, Konekin tuh pengen agar buku ini, ada 5 seri buku bisa ini bisa dinikmati oleh anak-anak Indonesia, diperkenalkan sejak usia 6 tahun dan bisa menjadi salah satu media bagi orang tua untuk bisa mengajarkan keberagaman bagi anaknya sejak usia dini. Iya, baik Mbak Tela, terima kasih untuk waktunya. Tentunya kita semua berharap agar menuju Indonesia, ke depannya Indonesia akan menjadi inklusif untuk terlebih dalam penyandang disabilitas. Oke, terima kasih Mbak Tela, selamat beraktivitas. Sama-sama Mas. Ya, terima kasih.